penelitian penelitian atau litbang ya, serta informasi dan mencapai tujuan daripada organisasi. Jadi kenapa itu penting ya? Memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kita secara garis besar arah dan tujuannya itu jelas gitu loh ya. Terus juga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Artinya para stakeholder tadi. Terus kita siap mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Jadi apabila dalam eksternal faktor analisis strategi terjadi suatu perubahan yang mendasar, kita siap. Dan kalau kita melakukan apa? Terjadi satu titik efisiensi dan efektivitas. Jadi mudah berkoordinasi, mudah saling memahami gitu loh. Ya. Terus kita juga merumuskan misi perusahaan ya, baik maksud, filosofi, sasaran perusahaan dan analisa kondisi internal perusahaan yang tadi saya bilang IFAS tadi, internal faktor analisis strategi. Terus maupun EFAS, analisis kondisi eksternal perusahaan atau EFAS, eksternal faktor analisis strategis. Dan kita memilih alternatif pilihan gitu caranya ya kan. Nah, makanya saya bilang kepada Bapak Ibu dalam mengimplementasikan manajemen strategi itu sebetulnya gampang gitu loh ya. Cuma jarang diterapkan di berbagai perusahaan gitu. Sehingga tidak ada istilahnya tuh kayak kalau kita dalam agama Islam kan punya Quran. Nah, ini kalau dalam perusahaan kita membuat sasaran strateginya nanti baru diimplementasikan lewat apa? SOP gitu loh. Tapi strategi itu harus kita buat dulu. Setelah itu baru SOP. Setelah SOP baru kita implementasi. Gimana implementasinya? Baru kita lakukan evaluasi. Kalau evaluasinya nilainya tidak mencapai di atas 50%, kita lakukan satu perubahan strategi. Nah, itu bisa berdampak terhadap organisasi gitu loh. Nah, ini kadang-kadang di kondisi kita tidak siap gitu loh. Jadi berjalan begitu aja gitu loh ya. Terus tujuan kita ya kan tahunan ya sesuai dengan rapat umum pemegang saham ya tujuan kita tahunan dan strategi jangka pendek ya tahunan dibagi menjadi per 6 bulan per 3 bulan ya kan. Jadi apa tujuannya dari sisi implementasi strategi? Ya alokasi sumber daya penyesuaian antara tugas kerja manusia dan struktur teknologi dan sistem penghargaan gitu loh. Nah, dan itu perlu diadakan evaluasi strategi yang bersifat proses gitu loh. Lah langkah konkretnya apa? Ya menetapkan jenis bisnis, harapan perusahaan ya. Pertama, terus menerjemahkan dan misi ke dalam suatu tujuan strategi, menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target, melakukan berbagai keputusan taktis dan efektif ya. Melakukan evaluasi ini paling penting ini evaluasi. Karena menunjuk suatu apa? Kalau di bawah 50% ya berarti harus melakukan perubahan. Berdampak terhadap apa? Organisasi. Semuanya itu pasti berdampak. Makanya perlu adanya klasifikasi strategik ya. Itu bisa bersifat intended, bisa bersifat realisasi. Lah kalau intended strategi itu meliputi apa? Goal maupun kebijakan maupun perencanaan. Itu intended gitu ya. 3. Lah dimensi keputusannya apa? Masalah strategi memerlukan keputusan dari manajemen pucuk gitu loh. Sehingga dari sisi penerapannya atau implementasinya mencakup semua bidang operasi di perusahaan ya. Dan itu memerlukan keputusan untuk terlibat manajemen puncak ya. Ya, karena apa? Perlu sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Terus keputusan strategi itu melibatkan alokasi yang substansial atas sumber daya manusia, aset fisik, atau dana yang dialihkan dari berbagai sumber internal atau eksternal diperoleh dari luar perusahaan. Ya, itu jadi penting gitu loh. Nah, kalau kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa pembuat strategi itu bisa corporate atau bisnis atau fungsional. Harus kita lihat itu.
merupakan studi daripada bisnis strategi atau fungsional strategi atau corporate strategi ya. Itu kan sudah kemarin saya jelaskan. Lah, dari sisi resiko kita ada tanggung jawab secara operasional. Kedua, ya kalau ada pengelakan tanggung jawab secara individual atau penyusun strategi tidak terlibat secara mendalam ya. Ketiga, kecewaan bawahan yang terlibat terhadap harapan yang tidak tercapai. Ya kita harus kecewa. Apa yang kita angan-angankan tidak tercapai ya kita agak kecewa gitu loh ya. Nah ini cara-caranya, modelnya ya nanti Bapak pelajari aja dari paparan yang saya kirim ya. Ini sudah saya bikin ini studi kasus IMI nih. Sama kemarin kayak Bapak kan sudah tuh saya kasih contoh, sudah Bapak jelaskan sehingga bisa berjalan dengan baik ya. Itulah makanya ini mau dilengkapi lagi untuk UAS, bahan UAS juga boleh. Jadi nanti Bu Silmi, Silemi, atau Pak Wahyuli Ambar ini dengar. Kenapa, Pak? Waluya Bu Silemi, oh bukan ini kan rumah Boleh, sakit ini. Pak, dari Zoom, Pak. Hah? Sinyalnya kayaknya kurang bagus, Pak. Keluar Oh dari Zoom. iya nggak apa-apa. Jadi Ya, Pak. nanti tolong nanti ditambahin dari sisi UASnya nggak apa-apa diperbaiki ditambahin dari paparan yang saya bikin. Silakan Bu Silemi Deli ya. Nanti Iya, tinggal Pak. di itu belum dikirim loh ke saya tuh UAS maupun UTS itu. Kalau UTS saya sudah kirim kemarin, Pak. Tapi kalau UAS masih belum karena lagi nunggu dari teman-teman kelompok yang lain. Oh gitu. Iya, Kalau bisa barengan aja Bu dikirimnya lagi ya. baik, Pak. UTS-nya UTS sama ya. UAS ya, Pak ya? Iya, biar Baik, Pak. cepat gitu loh. Baik, Biar saya Pak. kasih nilai, biar saya tuh nggak mau tertunda-tunda. Saya tuh orangnya gercep gitu loh. Jadi nggak bisa kayak orang-orang ya, mudah mengabaikan kalau saya gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti saya tunggu sampai terakhir itu pas ujian UAS ya. Tapi harus benar gitu loh. Saya ngasih dasar nilai baik itu kan harus sesuai dengan harapan saya gitu loh. Ya, Baik, Pak. ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya. Ya tolong itu diperbaiki aja ya. Sehingga kalau dari sisi manajemen strategik itu bisa terpenuhi dengan baik lah. Saya harapannya ke sana Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita lebih baik foto bersama dulu nih Bu Silemi. Bahannya udah selesai nih, tinggal nanti saya kirim ke Ibu, ke teman-teman. Baik, Pak. Kepada Bapak Ibu semua, mohon dibuka kameranya. Saya mau ambil foto sebentar. Ya, on cam ya, on cam. Iya, Pak. Kok nggak ada nih? Bentar. Nah ini lagi nih. On cam ini sudah. Ya. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa absen ya. Ini berapa nih absen yang hadir ini? Yang join 16 orang, Pak. 15 minus saya. Iya, Pak. Jangan lebih loh absennya. Baik, Pak. Ya gitu aja ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya udah kalau gitu cukup. Nanti saya kirim ke Ibu ya. Paparan Baik, saya Pak. tadi ya. Baik, Ya. Pak. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Iya, saya Lip ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. Pak. Terima kasih. Yo. Doh. Jerawatan ini. Tem.
Tugas kita tadi udah dikirim kan ya? Masih Yang belum Kak, untuk- karena masih menunggu tugas iya, iya. dari kelompok yang lain juga. Oh, menunggu dari yang lain dulu udah terkumpul. Iya, baru bagusnya kirim sih ke kita. sekalian ya. Oh iya, Bapak tadi bilang itu kan. Berarti Iya, nanti kirim minta. lagi yang untuk sebelumnya yang UTS. Ya Terus padahal itu saya udah judulnya kirim. UTS sama UAS gitu ya. Iya. Baiklah. Saya baru nyampe. Untung Baru kekejar. pulangnya. Aduh. Absen nanti nyusul ya. Saya masih belum bikin di Google Form-nya. Oh iya. Kirimin absen. Iya, sebentar ya, Kak. ada. Iya. Iya nih, lupa aku. Besok berarti nggak ada perkuliahan ya? Nggak ada, cuma bikin tugas itu aja, Kak. Yang Aduh, pare syukurlah. ganti, apa sih, ganti pertemuan besok. Oh, berarti ya udah berarti ngerjain tugas besok aja ya. Ini saya masih. Iya, Oh ya udah. Besok masih bisa kan yang Pak Rey ya? bisa kan batasnya besok itu. Oh iya, belum ngerjain soalnya. Ini masih mau lanjutin itu, laporan masih banyak. Tinggal laporan mingguan, belum ngerjain ini. Ya ampun, kasihan bener. Ini si Acul belum ini kan, belum masuk kan dia. Oh gitu. Ya udah. Oh ya, nanti ininya saya kirim di grup ya Bapak Ibu ya, Kirimin absen. juga, tapi apa namanya, berarti yang hadir cuma 15. Bapaknya tadi udah ingat loh, hanya 15. Jangan salah loh. Itu dia. Mm-mm. Langsung di Zoom hadir berarti 15 orang gitu. Iya kan? Iya. Thank you, Nem. Sampai ketemu besok ya. Besok nggak ketemu, Kak. Oh iya, lupa ketemu. Kita kan cuma bikin tugas. Ya, pokoknya ya nanti linkin besok. Thank you, Lem. Iya, Kak. Selamat malam. Bye.